Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Febriana dari kelas 12 IPS 2 absen nomor 37. Di sini saya akan menampilkan interpretasi nilai pada novel Hafalan Sholat Delisa serta unsur intrinsiknya. Pandangan pengarang pada novel Hafalan Sholat Delisa, novel karangan Terelia ini merupakan novel yang menarik dengan mengangkat peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh. Terelia sangat pandai menata cerita dengan baik. Keberpihakan pengarang terhadap tokoh Delisa yang digambarkan sebagai gadis kecil yang tegar, pengarang setuju bahwa Delisa mendapatkan hafalan bacaan sholatnya. Kembali bukan karena hadiah, melainkan karena keikhlasan dan kegigihannya. Penjelasan: ketika Delisa tidur, dia bermimpi bertemu dengan uminya, yang meminta Delisa untuk menyelesaikan hafalan bacaan sholatnya yang sempat hilang dari ingatannya. Mimpi tersebut ternyata memberi kekuatan pada Delisa yang membawa dia pada kemudahan untuk menghafal kembali pada bacaan sholatnya. Akhirnya, Delisa mampu melakukan sholat asarnya dengan sempurna untuk pertama kalinya, tanpa ada yang terlupa dan terbolak-balik. Delisa menyadari bahwa sholatnya sempurna karena Allah. Selanjutnya, unsur intrinsik pada novel Hafalan Sholat Delisa. Yang pertama, tema. Perjuangan dan ketegaran seorang anak berumur 6 tahun bernama Delisa dalam menghafal bacaan sholat dan menghadapi cobaan yang menimpa dirinya. Yang kedua, alur atau plot. Alur dalam novel Hafalan Sholat Delisa adalah alur campuran karena pada novel ini digambarkan bahwa Delisa mengenang masa-masa saat sebelum keluarganya meninggal karena bencana tsunami. Penokohan. Yang pertama, Delisa bertekad penyayang. Yang kedua, Aisyah jahil, egois, pencemburu. Ketiga, Fatimah bisa diandalkan, penyayang. Yang keempat, Zahra pendiam. Yang kelima, Umi Salamah tegas, perhatian, bijaksana. Yang keenam, Abi Usman perhatian. Yang ketujuh, Koh Acan baik hati, suka memberi. Yang kedelapan, Ustadz Rahman pengertian, bijaksana. Yang kesembilan, Ibu Guru Nur pengertian, bijaksana. Yang ke-10, Tiur jahil, baik hati. Yang ke-11, Kakak Ubay peduli dan baik hati. Yang ke-12, Sersan Ahmed peduli, pantang menyerah. Yang ke-13, Suster Sopi baik hati dan pengertian. Selanjutnya, latar waktunya pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, dan dini hari. Yang kedua, tempat. Yang pertama itu loh enggak. Yang kedua, kamar rawat. Yang ketiga, hutan. Yang keempat, tenda darurat. Selanjutnya, latar suasana. Yang pertama ramai, yang kedua tragis, yang ketiga senang, yang keempat sedih. Selanjutnya di sini saya akan membacakan sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan penulis dalam cerita ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Hal ini dapat dibuktikan oleh penulis yang selalu menyebutkan nama tokoh yang terdapat dalam novel ini. Alur dalam novel ini, alur yang digunakan adalah alur maju mundur. Selanjutnya, gaya bahasa. Yang pertama, majas personifikasi. Contohnya, sore hari, dunia masih menyeringai pada halaman 77. Yang kedua, majas hiperbola. Contohnya, ya Allah, kalimat itu membuat hatinya meleleh seketika. Halaman 53. Selanjutnya, mereka sedikit pun tidak berpikir. Sejenak lagi, gelombang itu akan meluluh lantakan rumah mereka. Pada halaman 69. Yang ketiga, majas metafora. Contohnya, kerudung Delisa bercahaya. Kerudung Delisa bagaikan terbuat air. Pada halaman 262. Contoh yang kedua, pohon-pohon bertumbangan bagaikan kecabang tauge yang akarnya lemah menunjang. Halaman 70. Yang terakhir, amanat.
Yang pertama, selalu senantiasa bersyukur terhadap anugerah dari Yang Kuasa. Yang kedua, belajar ikhlas dan menerima apapun yang terjadi di hidup kita. Yang ketiga, terus maju dan pantang menyerah dalam menjalani hidup ini. Yang keempat, sayangilah keluargamu seperti mereka menyayangimu. Yang kelima, jika kamu menginginkan sesuatu, teruslah berusaha agar tercapai.